Haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Semua baik. Amin ya. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Ari, kita akan memulai sebuah seri yang baru. Dan diharapkan selama 9 firman Tuhan atau selama 9 minggu kita akan berjumpa dengan Tuhan di gunung-gunung Allah. Amin ya. Karena seperti yang sudah disampaikan, gunung seringkali menjadi tempat perjumpaan Allah secara pribadi kepada hambanya. Paling tidak ada 5 hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk naik ke gunung. Dan bulan-bulan ini kita dipanggil Tuhan untuk bertemu dengan Dia di gunung Allah. Gunung pertama yang akan kita bahas adalah yang akan kita pelajari yaitu Gunung Moria. Siapa di sini yang familiar dengan nama gunung ini? Angkat tangan. Bukan Moriel, beda. Meskipun terdengar sama. Gunung Moria adalah gunung yang cukup terkenal buat 3 iman. Karena gunung ini dianggap suci oleh 3 iman. Bagi iman Kristen, bagi iman Yahudi, maupun bagi iman Muslim, gunung ini cukup memiliki sebuah cerita yang dekat dengan mereka. Gunung Moria adalah juga sebuah tempat yang paling berharga, salah satu paling berharga, paling suci dan paling menjadi perebutan di dunia. Gunung Moria adalah sebuah peristiwa di mana Abraham diuji oleh Tuhan. Gunung Moria dituliskan di Kejadian 22. Kita akan belajar bersama-sama, kita buka ayat ini, Kejadian 22, ayat yang pertama sampai kedua dikatakan seperti ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ada sebuah kata kunci di sana yang saya garis bawahi atau saya beri warna yang lain, yaitu kata mencobai. Sepanjang perikop ini sesungguhnya Tuhan hendak mencobai Abraham secara khusus. Mencobai dalam pemaknaannya dapat dimaknai sebagai ketika kita menguji sesuatu untuk mengetahui seberapa kualitasnya. Atau kita menguji seseorang, seberapa kualitas seseorang tersebut. Dan sepanjang perikop ini sesungguhnya Tuhan mau menguji Abraham dalam imannya. Apakah dia layak untuk mendapatkan lebih atau tidak? Karena sesuatu yang diuji, sesuatu yang tidak diuji, maka sesungguhnya dia tidak layak untuk menerima lebih. Saya ambil contoh, kalau kita semua punya anak atau kita semua pernah sekolah, pasti dalam sekolah kita sepanjang 1 tahun minimal pasti ada 1 kali ujian, betul? Untuk menguji apakah kita layak untuk naik level yang lebih tinggi, ke kelas 2 kah, ke kelas 3 lah, dan seterusnya. Itu yang mau dilihat oleh Allah kepada Abraham. Allah mau melihat, Allah mau menguji apakah Abraham layak menerima lebih besar dari apa yang Tuhan sudah mau janjikan. Tuhan sudah berjanji secara khusus kepada Abraham. Tetapi Tuhan mau menguji apakah Abraham benar-benar layak untuk menerima sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah janjikan itu. Dan di ayat kedua adalah sebuah tanda atau sesuatu yang harus dia lakukan untuk menguji seberapa iman yang dimiliki oleh Abraham. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Frasa ini akan kita ketemukan 3 kali sepanjang perikop sampai beberapa ayat ke depan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bisakah engkau membayangkan seorang anak yang datang karena mujizat? Seorang anak yang lahir setelah mati haid. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku minta kembali persembahkanlah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ishak adalah anak berharga. Abraham tahu persis bahwa Tuhan berjanji kepada dia, karena keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Jadi dia tahu persis bahwa melalui Ishak inilah penggenapan janji Tuhan akan terjadi, betul? Tetapi di satu titik di pasal ini Tuhan meminta kembali
bawalah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, korbankan menjadi korban persembahan di Gunung Moria. Bisakah engkau membayangkan bagaimana hatinya? Menyerahkan yang paling berharga diminta oleh Tuhan. Disitulah ujian Tuhan. Disitulah cobaan Tuhan. Apakah dia layak menerima sesuatu yang lebih besar? Tetapi menariknya, ayat berikutnya memberitahukan adalah bagaimana dia meresponi yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 3 dikatakan seperti ini. Keesokan harinya, pagi-pagi setelah dia mendengar suara Tuhan tentang mempersembahkan Ishak, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 3 jelas persis yang menjadi respon Abraham kepada Tuhan. Abraham adalah orang kaya. Dia punya banyak bujang. Tetapi dia mau melakukannya sendiri. Jelas dikatakan tadi, bangunlah Abraham. Pagi-pagi dia tidak menunda. Ketika pagi datang, dia bangun, dia semangat, dia mau taat kepada Tuhan. Ia memasang pelana keledainya. Ia memanggil kedua bujangnya. Dan ia membelah juga kayu. Semua persiapan dilakukan oleh tangannya sendiri. Bukan menyuruh orang. Dia tidak meminta bujangnya. Bujang tolong siapkan, Allah meminta kita melakukan ini. Persiapkan semuanya. Tidak. Abraham mentaati dengan hatinya yang tulus. Dengan tangannya sendiri dia persiapkan, membelah kayu, menyiapkan api dan segala sesuatu. Dan akhirnya mereka berangkat ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dengan ini kita tahu bahwa Abraham sama sekali tidak ragu terhadap permintaan Tuhan. Abraham sama sekali tidak bernegosiasi, tidak ada keberatan, bahkan sama sekali tidak menolak. Dia mengerjakan dengan tangannya. Menyerahkan sesuatu yang berharga, yang mungkin menjadi jalan penggenapan janji Tuhan, dia lakukan dengan taat kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 5-6 dilanjutkan seperti ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Menarik? Dia tahu persis bahwa anaknya diminta oleh Tuhan. Tetapi perkataannya mengandung sebuah iman. Kami akan kembali kepadamu. Tunggulah di sini. Kami mau menyembah Tuhan. Kami akan kembali kepadamu. Abraham memperkatakan sebuah iman. Dia tahu persis bahwa akan ada sesuatu di Gunung Alasa. Dia tahu persis bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Penyediaannya akan dilakukan oleh Tuhan di Gunung Moria. Kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Kemudian keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di mana anak domba itu untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di hadapan hambanya, di hadapan kedua bujangnya, iman Abraham itu seperti sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tetapi di hadapan anaknya, Abraham sedang mengaktifkan iman yang ada pada anaknya. Dia tidak hanya memiliki iman dalam hatinya, tetapi dia perlu mengaktifkan iman yang ada di dalam hati Ishak. Jika engkau punya iman yang besar kepada Tuhan, jangan lupa untuk memberikan dampak iman itu kepada yang lain. Hari-hari ini orang kehilangan pengharapan. Begitu takut dengan hari-harinya bahkan masa depannya. Begitu banyak orang kehilangan yang dikasihinya. Berita duka seperti berita biasa saja hari-hari ini. Hari ini seseorang meninggal, besok sudah ada yang meninggal. Dan lusa ada yang meninggal menyusul. Orang menjadi takut tentang kematian, tentang virus. Hari-hari ini mari kita mengaktifkan iman yang ada di dalam kita semua. Kepada orang yang ada di sekitar kita.
Iman yang ada di dalammu itu bisa membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Kalau orang berkata mustahil, katakan ada Tuhan yang menolong. Kalau ada yang kekurangan berkata aku kurang, katakan Tuhan yang mencukupkan. Kalau ada yang berkata aku sakit, katakan Tuhanlah penyembuhmu. Kita perlu mengaktifkan iman orang yang ada di sekitar kita sebagaimana yang dilakukan Abraham kepada Ishak. Dan dari ayat 1 sampai 8 sesungguhnya memberitahu bahwa Abraham begitu besar memiliki iman kepada Tuhan. Abraham tidak meragukan sedikit pun bahwa Tuhan yang akan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan yang akan melakukan sesuatu meskipun dia meminta, meskipun dia memberikan Ishak, dia bukan Tuhan yang akan meminta. Dia Tuhan yang akan, malahan dia akan yang menyediakan menjadi kebutuhan mereka nanti di Gunung Moria sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Abraham memiliki iman kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau memiliki iman kepada Tuhan sesungguhnya? Abraham memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Dia tidak ragu sama sekali bahwa Tuhan masih baik dalam kehidupannya. Masihkah engkau menaruhkan imanmu kepada Tuhan? Amsal 3 ayat 5 sampai 7 adalah gambaran iman yang dilakukan oleh Abraham. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan definisi iman ini, apakah engkau sudah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mempercayai Tuhan dan dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan Ishak dan dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak menolak, dia tidak bernegosiasi. Dia taat kepada Tuhan, mengerjakan dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan Yunus. Yunus diberi kehendak Tuhan. Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi ke Jova untuk mencari sebuah kapal untuk pergi ke Tarsis. Tarsis dikatakan 2 kali dalam satu ayat. Sebuah tempat yang jauh daripada Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Enggak masuk akal. Biarlah mereka mati Tuhan, ngapain aku harus berkhotbah? Tetapi yang dilakukan Abraham, yang sama sekali tidak masuk di akal Abraham. Menyerahkan sesuatu yang begitu berharga. Dan dia berkata apa? Ya Tuhan, aku berangkat. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah engkau menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan? Atau engkau melakukan kehidupanmu sesuai dengan apa yang engkau bisa kerjakan? Kekuatan kita terbatas. Yang kita miliki terbatas. Semuanya fana, hilang begitu saja. Kesehatan nyawa kita terbatas. Tetapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, maka dia Tuhan penyediamu. Hari ini kita belajar untuk menaruhkan iman kita kepada Tuhan yang sanggup menyediakan semua kebutuhan kita. Saya tahu persis kita semua punya kebutuhan yang tidak ada habisnya. Kita menyelesaikan satu kebutuhan, kebutuhan lain datang. Kita menyelesaikan satu masalah, masalah yang baru datang. Percayai Tuhan, imani Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa saja yang engkau perlukan. Asal engkau berserah kepada Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Abraham bukan saja memiliki iman kepada Tuhan, tetapi Abraham juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Imannya ditunjukkan dengan dia takut kepada Tuhan. Imannya diperlihatkan, kita dapat melihatnya, dia takut kepada Tuhan. Ayat 10-12 sampai 12 dikatakan seperti ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Frasa kedua ini disebutkan lagi di ayat yang ke-12.
engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan berkata, engkau sungguh takut kepada Tuhan. Engkau sungguh takut kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih takut kepada Tuhan? Takut seperti apa, Pak? Yang dilakukan oleh Abraham, dia takut kehilangan perkenanan Tuhan. Yang dilakukan oleh Abraham adalah dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Orang begitu takut kehilangan harta bendanya. Dia takut orang yang dia kasihi meninggal. Dia takut kehilangan pekerjaan. Dia takut kontraknya tidak dilanjutkan. Dia takut di-interminate dan sebagainya. Begitu banyak orang takut kepada hal-hal yang fana. Pertanyaannya, masihkah engkau takut kehilangan hadirat Tuhan? Masihkah engkau takut kehilangan perkenanan Tuhan? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus tetap takut kepada Tuhan. Takut bahwa kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Dia. Takut bahwa kita menjauh dari Dia. Takut bahwa kita tidak bisa mendengarkan dengan jelas lagi suara Tuhan karena dosa yang kita lakukan. Takutlah kepada Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam gereja. Takutlah kepada Tuhan. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Takutlah kepada Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengimani Tuhan, maka kehidupanmu menunjukkan bahwa engkau takut kehilangan hadirat Tuhan. Engkau tidak menyia-nyiakan, mensia-siakan waktu yang ada dengan seluruh apa yang engkau bisa lakukan dengan kemampuanmu sendiri. Kita harus mencari Tuhan dan menyatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku beriman kepadamu, dan aku tidak mau kehilangan anugerah-Mu. Aku tidak mau lagi kehilangan perkenananmu. Aku tidak mau lagi kehilangan hubungan yang dekat dengan Engkau. Kita harus memiliki iman yang besar, tetapi kita juga harus memiliki rasa takut yang besar juga kepada Tuhan. Takut yang kudus adalah ketika kita takut kehilangan hadirat Tuhan. Mazmur 51 ayat 11. Ini adalah seruan Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, roh Tuhan juga menjauh daripadanya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Mari kita jaga kehidupan kita benar hari-hari ini. Kehidupan semakin jahat. Orang bisa mengatakan apapun di belakang kita. Orang bisa menuduh apapun di hadapan kita. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Maka Tuhan yang akan menunjukkan perkenanannya kepadamu. Maka Tuhan yang akan memberkati engkau. Asalkan engkau tetap hidup takut kepada Tuhan. Jangan gantikan perkenanan Tuhan dengan apa yang sedang engkau kejar. Jangan gantikan anugerah Tuhan dengan apa yang bisa engkau kerjakan dengan tanganmu. Kalau engkau serahkan yang paling berharga, sebagaimana Abraham menyerahkan yang paling berharga kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Maka yang ketiga, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Setelah Abraham memiliki iman, memiliki rasa takut kepada Tuhan, poin yang ketiga adalah Abraham mendapatkan perkenanan yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-15-17 dikatakan seperti ini. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang bersumpah demi namanya. Untuk apa? Untuk memberkati. Dikatakan, karena engkau telah berbuat dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku. Berkat tidak berhenti dalam hidupmu hari ini. Berkat akan turun kepada keturunanmu kalau engkau mendengarkan suara Tuhan.
Kalau engkau taat kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki iman dan rasa takut kepada Tuhan. Kalau engkau tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkau dan keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan gantikan Tuhan hanya dengan hawa nafsumu semata. Kenikmatan yang semu yang hilang begitu saja dalam hitungan detik. Kalau engkau benar hidup dengan satu iman kepada iman yang lain. Engkau mendaki gunung dari satu gunung kepada gunung yang lain dengan iman. Percayai Tuhan yang akan menyediakan kebutuhanmu. Imani bahwa Tuhan adalah penyedia bagimu. Tuhan penyedia yang menyediakan sesuatu bagi Abraham di Gunung Moria. Tuhan yang sama yang akan menemui engkau hari-hari ini untuk menyediakan semua kebutuhanmu. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini ada orang yang mulai meragukan Tuhan dan mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Berhenti gunakan kekuatanmu. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena roh Tuhan saja. Ayat ini kuat di hati kami waktu kami berdoa di hari Rabu. Di hari Rabu ketika kami berdoa untuk Taiwan. Dan ayat yang sama yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena roh Tuhan saja. Hari-hari ini saya akan menutup firman Tuhan, saya panggil pemain musik. Adakah sesuatu yang harus engkau lepaskan di dalam hatimu? Supaya Tuhan yang bertahta dan engkau memiliki iman dan rasa takut kepada Tuhan. Lepaskan itu, bukan secara fisik. Karena sesuatu yang di hati itu lebih mahal daripada engkau melepaskannya dengan tanganmu saja secara fisik, tapi hatimu masih melekat kepada yang engkau tinggalkan. Hari ini, apa yang membuat engkau enggan lagi beriman kepada Tuhan? Apa yang membuat engkau mulai mengurangi kadar imanmu? Tuhan, aku masih beriman, tapi 20% ya Tuhan cukup. Aku mau mengerjakan dengan tidak. Beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Percayai rencana Tuhan. Percayai pekerjaan Tuhan. Maka dia Tuhan yang menyediakan bagi Abraham. Dia Tuhan yang sama yang akan menyediakan semua kebutuhanmu. Saya tahu di Indonesia hari-hari ini cukup hektik, cukup tinggi kasus COVID-19. Mungkin kita harus mengirim $1, $2 kepada mereka. Mungkin kita ragu, Tuhan mereka sudah gak bisa lagi bekerja. PPKM sudah dimulai, jangan-jangan mereka akan kehilangan pekerjaan. Jangan ragukan Tuhan, percaya dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang akan mengirimkan burung gagak untuk mengirim roti buat mereka. Dia Tuhan yang akan melipat gandakan setiap minyak yang dituangkan. Sehingga ada sebuah kemakmuran di dalam sebuah rumah.